Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasari dari kelas 1A mahasiswa S2 Pendidikan Dasar UHAMKA. Pada hari ini saya melaksanakan berbagi praktik baik dimensi historis pendidikan Indonesia, pemikiran tokoh pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah wawasan profesi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini ingin memaparkan mengenai dimensi historis pendidikan Indonesia, pemikiran tokoh pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk yang pertama, mari kita lihat video berikut ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan Islam di bumi Nusantara. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Jadi yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Berdirinya organisasi Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Faktor utama pendirian organisasi Muhammadiyah saat itu adalah pemurnian ajaran Islam atau tajdid, kemudian kesenjangan pendidikan, gerakan sosial dan kemanusiaan, serta melawan penjajahan dan kristenisasi. Lalu di sini ada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Kemudian di sini ada Quran surat Al-Ma'un. Boleh izin saya membacakannya? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Yang terkenal dari salah satu pemikiran tokoh pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah teologi Al-Ma'un. Saat itu, sebelum pembelajaran seluruhnya dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau mengajarkan surat Al-Ma'un secara terus-menerus diulang-ulang. Nah, ini kesimpulannya. Jadi pada awal abad ke-20, konsep pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan sangat bertolak belakang dengan konsep pendidikan pemerintahan kolonial Belanda. Ini beberapa jurnal, demikian pemaparan mengenai dimensi historis pendidikan Indonesia dari tokoh pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan bersama mengenai hal ini? Tadi pemaparannya, sekali lagi tepuk tangan buat Bunia luar biasa. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hanya fokus di bidang pendidikan? Ini untuk Pak Jamal karena sudah berani bertanya. Kalau yang saya tahu, yang saya pelajari adalah karena saat itu yang terjadi di lingkungannya banyak yang musyrik. Jadi beliau memang fokusnya saat itu hanya ke pendidikan saja, agar terjadi tadi pemurnian ajaran Islam di daerahnya terlebih dahulu. Makanya fokusnya ke pendidikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak Ibu mengintegrasikan nilai agama, ilmu keagamaan dengan pembelajaran kita di kelas sehari-hari yang kita dituntut oleh kurikulum harus selesai bab ini di semester ini? Baik, terima kasih. Sedikit sharing tentang bagaimana kita mengaplikasikan gitu ya agama Islam ke pembelajaran. Kebetulan memang di kelas saya semuanya Muslim. Kita selalu pagi mengawali dengan berdoa. Nah, di sela-sela pembelajaran, contoh nih ya Bunia, pembelajaran IPA, IPAS. tentang
Di pembelajaran energi kita belajar tentang ada yang namanya energi gerak, ada yang namanya perubahan energi. Nah, salah satunya adalah energi kimia yang didapatkan dari makanan. Nah, di situ saya memasukkan unsur bersyukur. Ini hadiahnya. Sama-sama dengan senang hati. Iya, berarti mungkin yang saya bisa tarik kesimpulan dari pernyataan Bu Vicky, sebagaimanapun materi pembelajaran saat itu dikaitkan sedikit-sedikit ya Bu Vicky sesuai dengan usia anak tersebut. Baik, cukup sekian Bapak Ibu pemaparan materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.